Jadi hari ini kami akan membuat video testimoni manajemen hubungan antar persona antara aku dan Kasabet. Kasabet ini merupakan kakak sepupu. Jadi mamanya Kasabet ini adalah adik dari siapa? Kamu. Betul. Berarti kita udah kenal tuh juga dari kecil ya. Jadi tuh lebih sering aku main ke rumah dia kalau lagi Natal atau liburan semester gitu, karena kan dia sendirian kan di rumah, anak cewek sendirian. Jadi saya disuruh main ke rumah dia, nemenin dia. Jadi makanya kita deket. Betul. Jarang kan sepupu deket dia. Betul. Tapi awalnya kan aku yang sering main ke rumah. Iya benar sih. Maksudnya kayak dulu tuh kecil. Iya kan? Iya benar. Terus baru semakin dewasa Kasabet yang lebih sering ke rumah. Ke rumah, betul. Iya. Berarti udah berapa tahun? Berapa? 19 tahun ini. Ya udahlah, anggap aja sih gitu ya guys ya. Ya gitu. Udah mengenal. Aku pribadi kenapa bisa dekat sama dia, karena emang kita juga udah dari kecil. Terus jadi tuh kadang kan gimana ya, kalau mau cerita keluarga mungkin lebih nyaman gitu ke dia gitu, atau cerita-cerita soal hubungan dengan teman, terus kayak cerita ke dia gimana sih teman kita kayak gitu sih kalau aku ya. Betul. Jadi kayak hubungan kita tuh bisa semakin akrab ya, pada dasarnya kan karena nginep kayak sering ketemu waktu libur itu kan, terus kan itu waktunya lumayan lama gitu. Jadi kayak selama nginep itu makin akrab, soalnya kayak bareng terus kan, tidur bareng, ngelakuin apa-apa bareng gitu, kegiatan bareng. Jadi ya gitu, terus sering sharing aja gitu soal kehidupan kita masing-masing, dan kebetulan juga tuh kondisinya mendukung lah, karena hal-hal itu bikin kita semakin akrab ya. Betul. Jadi juga kadang tuh berkabar juga di chat gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang seru untuk dibahas dari kehidupan masing-masing, diomongin di chat walaupun lagi jauh gitu. Betul. Terus Kak, ini sih sama humor. Ya gitu deh, emang agak receh anaknya, jadi kayak gitu. Humor kita tuh sama memang. Bener banget kata Kasabet, humor kita tuh sama, jadi kayak bercandaannya juga sama, makanya tuh kayak klop banget gitu. Kasabet ini merupakan orang yang kayak kalau misalnya kita cerita tuh ngedengerin, dan kalau emang bisa dikasih saran tuh memang dikasih saran yang benar-benar ngebantu gitu loh. Jadi kayak ada pencerahan gitu dari masalah kita, ataupun kalau cuma cerita-cerita kayak yang happy juga ikutan seneng gitu. Pokoknya kan karena Kasabet juga lebih dewasa, lebih tua dari aku ya, jadi juga pasti kan udah ngalamin lebih banyak hal gitu, makanya udah bisa ngasih saran-saran yang lebih baik lah, yang mungkin dia udah pernah alamin gitu. Terus habis itu baik sih, seru-seru. Terus kalau dari aku pasti yang aku suka dari Winda tuh, karena Winda tuh sumpah ya, dia tuh lucu banget. Gak tahu sih apa karena emang akunya yang receh atau gimana, tapi emang dia anaknya fun banget satu, terus punya positif energi juga. Jadi itu kadang katanya juga jadi kebawa positif kan. Baik udah pasti sih, semua orang tuh baik ya kan. Terus satu lagi karakter yang aku suka dari dia tuh rajin. Dia tuh rajin banget orangnya, asli sih guys. Aduh oh my god, kalau boleh bilang mah dia rajin banget ya. Sampai mama aku tuh pernah ngebandingin guys, aduh bikin ate. Oh iya tahu. Emang iya sih. Ya seriusan. Gimana emang? Enggak, kalau posisinya gitu. kayak lagi marahan gitu loh sama mama. Terus pasti nanti dia kadang mamaku tuh suka ngomong kayak kamu lihat nu si Winda gitu. Buset, ya ma. Ya gitu. Ini gak serius kadang. Pokoknya gitu dah kelebihannya yang kita suka masing-masing ya. Dan membuat itu salah satu juga pasti tentunya kan sifat-sifat kita yang disuka dari masing-masing itu yang bikin kita tuh masih berhubungan sampai sekarang. Betul. Mulai dari yang kecil dulu kali ya. Kan kalau kita dulu tuh kecil bertemu dari kecil nih ya. Konflik waktu kecil apa tuh? Ya biasa konflik anak kecil tuh
biasanya kalau aku sih dulu pernah marah sama Winda karena diledekin. Jadi tuh yang namanya anak kecil ya, dulu kan suka-sukaan dan lain sebagainya. Terus kan ya cerita tuh bukan untuk digoda-godain kan, tapi malah digodain sama mereka. Tapi kenapa aku bisa marah? Karena itu every time guys, every time, every day. Bayangkan jajan kemana, jalan kemana nih, jalan-jalan dicie-ciein, penting tak ditancap ya. Terus kalau kamu? Kurangnya itu ya, jahil. Tapi emang gak cuma dia doang sih. Aku juga ya kadang kala tuh ke dia juga gitu. Kalau dia lagi suka sama orang atau gimana kayak gitu ya, balikin ya kan. Dendam bro. Terus apa lagi ya? Kita kalau gede tuh apa ya? Kalau udah gede, kalau udah gede nih diem-dieman, tapi nggak tahu diemnya tuh kenapa gitu, nggak jelas. Ya udah gitu aja. Tapi nanti tiba-tiba kalau moodnya udah baik, ya gitu gila lagi, gila bareng. Itu juga jeleknya lagi tuh, kayak kalau moodnya udah jelek tenang ke semua orang. Terus salah satunya kalau lagi bareng ya udah ikutan kena gitu. Bener. Dan ntar diem dah kayak gitu. Tapi emang baik gitu nggak sih daripada kayak marah-marah nggak jelas. Iya, kita juga pernah ya kalau marah-marah kayak gitu. Nggak pernah. Paling kalau emang lagi bentak-bentakan gitu. Gak pernah kalau serem banget kayak gitu, ngapain? Saya nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Paling ya diem-dieman aja gitu. Benar. Ya itu kan tapi emang wajar gak sih kayak gitu, maksudnya kayak emang kan setiap manusia tuh punya situasinya masing-masing ya, punya emosinya masing-masing. Menurutku sih itu wajar aja sih kalau orang tuh suka tiba-tiba diem gak mood atau gimana, karena kan gak selamanya masalahnya tuh dari kita, mungkin dia punya masalah yang lain. Jadi tapi daripada kena semua orang kan gitu ibaratnya. Apalagi kalau kita kan sih berarti nggak saudara ya, maksudnya saudara dekat, maksudnya bukan saudara kandung gitu, masih kayak sebuah keluarga. Makanya ya masih jaga ini ya sih, jaga perasaan orang gitu. Iya sebenarnya kayak apa ya, bukan boundary sih, tapi pasti kesadaran kayak kita tuh kan udah gede ya, maksudnya kita kan udah gede ya, udah nggak kayak dulu yang kalau marah tuh marahnya apa lu jambak-jambakan gitu ya atau gimana gitu, enggak. Tapi sekarang kalau udah gede tuh pasti ya itu udah cukup mahamin aja, oh dia tuh lagi kenapa, saya lagi kenapa. Kalau lagi moodnya lagi nggak bagus, misalkan dia diem nih, saya diem gitu. Nah ya udah kita juga diem, paling nanti usahain kayak ngobrol sedikit gitu. Tapi kalau kayak gitu mah nggak lama, habis itu kita malah pas habis itu nanti baikan lagi kayak gitu. Tuh. Lagi kadang tuh emang kalau aku sih ngakuin ya Win ya, maksudnya kayak kalau ketemu tiap hari juga apa yang mau diomongin tiap hari gitu, orang ketemu tiap hari gitu kan. Terus kan lagian saya punya temen nih, dia juga punya temen gitu, mungkin dia ya pengennya main sama temen-temennya yang lebih seumuran sama temen-temennya kan, biasanya main temen-temen seumuran tuh lebih nyaman gitu ya buat ngobrol bercanda, apalagi tugas dan lain sebagainya tuh mereka kan lebih tahu dibanding aku kan. Jadi kadang mungkin kalau ngomong ke aku juga ya kan dia kakak nggak tahu gitu kan, terus kalau aku ngomong ke dia juga kan aku kan juga nggak tahu gitu ya kayak gitu. Tapi ya kita usahain kalau emang ada yang mau di sharing gitu ya Win. Betul. Pokoknya ya itu semua kita lalui ya, sampai bisa di titik ini sekarang. Dan semoga bisa terus seperti ini berlanjut sampai tua. Jadi ini video bagaimana testimoni manajemen hubungan aku dan Kasabet, kakak sepupu. Oke, dadah. Bye bye. Thank you for watching.